Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Mesi Karina dengan NPM 251506189. Saya dari kelompok PSDE kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Di sini saya membuat eh, sistem manajemen stok barang di toko berbasis Hazmap Spirit Chaining. Baik, jadi program ini tuh dikembangkan, sebagai solusi untuk mempermudah pengelola toko dalam mengelola dan memantau stok barang secara real time. Yang fungsi utama aplikasi ini adalah untuk menyediakan alur kerja yang sistematis bagi pengguna untuk menambah barang baru, memperbarui informasi stok, menghapus data barang yang sudah tidak tersedia, serta melakukan pengecekan ketersediaan produk secara cepat. Nah, dalam implementasinya, pada aplikasi ini tuh menggunakan struktur data HashMap dengan teknik spirit chaining. Nah, pemilihan metode ini tuh didasarkan pada efisiensi HashMap dalam mengatur data secara otomatis. Jadi setiap ID barang yang masuk akan langsung dipetakan ke buket yang tepat melalui fungsi hash. Nah, jika terdapat collision, maka sistem akan menyimpannya ke dalam link list pada buket tersebut, sehingga tidak memerlukan proses pencarian linear yang memakan waktu. Jadi karakteristik ini yang membuat performa sistem itu sangat optimal, terutama untuk operasi pencarian, penambahan, maupun penghapusan data. Maka di sini langsung saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang ada dalam program ini. Yang pertama ini adalah kelas node. Di sini tuh mendefinisikan sebuah kelas baru bernama node sebagai struktur dasar penyimpanan data. Kemudian di sini ada def init self key value. Di sini mendefinisikan fungsi konstruktor yang menerima tiga parameter yaitu self key dan value. Di sini ada self.key sama dengan key. Ini untuk menyimpan nilai key yang diberikan oleh pengguna ke dalam variabel self key. Kemudian ini ada self value. Sebenarnya value ini untuk menyimpan nilai value yang diberikan oleh pengguna ke dalam variabel self.value. Bisa ada self.next sama dengan non. Di sini untuk menetapkan nilai non ke dalam variabel self.next sebagai penunjuk awal, yang mana masih dalam keadaan kosong. Di sini ada kelas HashMap Spirit Chaining. Di sini mendefinisikan sebuah kelas baru bernama HashMap Spirit Chaining yang berfungsi sebagai kerangka utama untuk mengelola penyimpanan data dengan teknik HashMap yang menangani tabrakan data atau collision itu menggunakan metode Spirit Chaining. Kemudian di sini ada def init self size sama dengan 10. Di sini mendefinisikan fungsi konstruktor dengan parameter self dan size yang memiliki nilai bawaan. Untuk size-nya yaitu di sini kita beri 10. Yang mana ini nanti size ini digunakan untuk menentukan berapa banyak slot penyimpanan itu yang tersedia. Kemudian ada self.size sama dengan size di sini untuk menyimpan nilai parameter size ke dalam variabel self.size. Kemudian ada self.table sama dengan non kali self.size. Sini membuat list self.table dengan panjang sebanyak size dan mengisi setiap elemennya itu dengan nilai non. Di sini ada def hash function, di sini ada self, key. Sini mendefinisikan fungsi hash dengan parameter self dan key untuk perhitungan terhadap key agar menghasilkan indeks yang benar. Bisa ada return key modulus self.size plus self.size modulus self.size. Dan untuk digunakan untuk melakukan operasi modulus pada key dengan self.case untuk menentukan posisi indeks yang valid. Di sini ada def insert dalam kurung self key value. Sini mendefinisikan fungsi insert untuk memasukkan atau memperbarui barang dengan uh, tiga parameter yaitu self, key, dan value. Kemudian ada index sama dengan self.hash function dalam kurung key. Sini untuk memanggil fungsi hash function dengan argumen key untuk menghitung di indeks berapa data tersebut itu harus ditempatkan atau dicari dan menyimpan hasilnya itu ke dalam variabel index. Ini ada current sama dengan self.table index. Sini untuk mengambil node pertama yang ada di slot tersebut dan menyimpannya itu ke dalam variabel current. Bisa ada while current is not known. Sini untuk melakukan perulangan. Nah, selama variabel current itu tidak bernilai 0. Jadi ada
if current.k sama dengan k, untuk sebagai logika percabangan untuk memeriksa apakah variabel k dari objek current itu sama dengan parameter k yang ada. Ini ada current dot value sama dengan value. Sini jika k-nya itu ditemukan, maka program itu akan memperbarui isi value dengan data baru yang diberikan. Bisa ada return update. Nah, di sini mengembalikan pesan update itu sebagai tanda bahwa data lama itu telah berhasil diperbarui dan fungsi itu selesai dijalankan. Bisa ada current sama dengan current.next. Di sini perintah untuk menggeser penunjuk itu ke node berikutnya jika key yang dicari itu belum ditemukan di node yang saat ini. Bisa ada new node sama dengan node dan kurung key value. Di sini jika perulangan tadi selesai dan key itu tidak ditemukan, maka program itu akan membuat objek node baru untuk menampung data yang akan dimasukkan. Jadi ada new node next sama dengan self table index. Ini untuk melakukan head insertion dengan menyambungkan pointer next dari node baru ke node lama yang sebelumnya itu menempati posisi paling depan di slot tersebut, di rak tersebut. Kemudian ada self table index sama dengan new node. Sini untuk menempatkan node baru ini sebagai menjadi indeks atau menjadi node paling depan atau menjadi head-nya. Kemudian ada return ditambahkan. Ini menampilkan pesan ditambahkan sebagai tanda bahwa data baru itu berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Ada dev search. Sini mendefinisikan fungsi search untuk mencari data barang dengan dua variabel yaitu ada self dan k. Terus ada index sama dengan self dot has function dalam kurung k. Sini memanggil fungsi has function untuk menentukan di rak atau indeks mana barang tersebut itu disimpan. Sini current sama dengan self table index. Ini untuk mengambil node pertama yang ada di slot tersebut dan menugaskannya itu ke variabel current sebagai titik awal untuk penelusuran. Kemudian di sini ada while current is not known untuk melakukan perulangan selama current tidak kosong atau tidak bernilai non. Di sini if currents.k sama dengan k apabila logika percabangan ya merupakan logika percabangan untuk membandingkan apakah K pada node saat ini tuh sama dengan K yang sedang dicari. Kemudian ada return current dot value. Ini jika ditemukan kecocokan, maka fungsi langsung mengembalikan data value yang tersimpan di node tersebut. Kemudian ada current sama dengan current dot next. Sini perintah untuk menggeser penunjuk-nya itu ke node berikutnya di dalam link list jika key itu belum ditemukan di node saat ini. Dan ada return none. Di sini mengembalikan nilai non jika perulangan itu selesai tapi key yang dicari itu tidak ditemukan. Misalnya ada def remove key, self key. Ini mendefinisikan fungsi remove key untuk menghapus data barang dengan parameter key yang akan dicari dan dihapus. Kemudian sini ada index sama dengan self has function yang kurung k. Sini untuk memanggil fungsi has function untuk menentukan di indeks mana atau indeks berapa data tersebut itu berada dan menyimpan hasil pemanggilan has functionnya itu nanti ke dalam variable index. Kemudian ada current sama dengan self table ke index untuk menginisialisasi pointer current ke node pertama di rak tersebut atau di indeks tersebut untuk memulai penelusuran. Kemudian di sini pref sama dengan non. Ini untuk menetapkan nilai non ke variabel pref. Kemudian ada will current is not known. Ini untuk melakukan perulangan selama current itu tidak bernilai non. Dan if current.k sama dengan k untuk memeriksa apakah k milik objek current itu sama dengan parameter k. Kemudian ini if pref is none itu memeriksa apakah pref itu bernilai non. Self the table index sama dengan current next.
Ini, jika node tersebut adalah head, maka pointer pada indeks tersebut itu akan diarahkan langsung ke node selanjutnya. Kemudian ada else itu akan menjalankan uh, blok perintah jika kondisi if tadi tidak terpenuhi. Kemudian ada ref.next sama dengan current next. Sini untuk mengubah pointer next dari node sebelumnya agar melompati node target dan langsung menuju ke node setelahnya. Jadi ada return true, mengembalikan nilai true sebagai tanda bahwa proses penghapusan itu berhasil dilakukan. Kemudian ada pref sama dengan current untuk menetapkan objek current di variabel pref. Kemudian ada current sama dengan current.next untuk menggeser pointer current ke node berikutnya untuk melanjutkan pencarian jika key belum ditemukan. Misalnya ada return false, sini untuk mengembalikan nilai false jika perulangan itu selesai dan key itu tidak ditemukan. Kemudian sini ada def display dalam kurung self. Di sini definisikan fungsi display untuk memvisualisasikan seluruh data yang tersimpan di dalam hash table. Kemudian ada empty sama dengan true. Sini untuk menginisialisasi variabel empty dengan nilai true yang berfungsi untuk memantau apakah tabel itu sama sekali tidak memiliki data di dalamnya. Kemudian ada print status stok barang di toko itu untuk menampilkan pesan ini ke layar itu sebagai judulnya ya. Kemudian di sini ada for i in range self that says ini untuk melakukan perulangan variabel i dari 0 hingga size min 1 atau hingga indeks terakhir atau tabel terakhir. Dan sini ada if self the table is i is not none. Ini untuk sebagai logika pengecekan apakah self table i itu tidak bernilai none. Kemudian ada empty sama false. Jika ditemukan data di dalam rak, maka variabel empty itu diubah menjadi false. Jika di dalam tabel itu terdapat data yang maka empty-nya akan diubah menjadi false. Kemudian ada di sini print frac i, n. Di sini akan menampilkan pesan rak, kemudian sesuai dengan isi yang ada di setiap indeksnya. Di sini menggunakan f string agar membaca i ini itu bukan sebagai teks biasa, tapi sebagai variabel yang memiliki data di dalamnya. Jadi yang ditampilkan nantinya adalah data yang ada di dalam teks ini ya, atau dalam i ini ya, atau indeksnya nanti, step indeksnya. Sehingga n itu agar tulisannya itu tidak tidak berada di bawahnya, jadi masih tetap dalam satu baris yang sama. Masih ada current ya ini sama dengan self the table i. Sini untuk mengambil node pertama dari linked list yang berada di rak tersebut dan menyimpannya itu ke dalam variabel car. Kemudian ada while car ini untuk melakukan perulangan hingga akhir selama car itu bernilai true. Kemudian ada print f id kurung car.k car.value n. Nah, di sini untuk menampilkan ID dan nama barang dari node saat ini dengan tanda panah sebagai penanda hubungan antar node. Ini menggunakan f string lagi agar yang dalam kurung ini nanti dibaca sebagai variabel yang memiliki nilai. Jadi yang ditampilkan adalah datanya atau nilai yang ada di dalam variabel tersebut. Misalnya car sama dengan car.next ini untuk perintah untuk menggeser penunjuk ke node berikutnya. Kemudian ada print null ini menampilkan pesan null ini ke layar. Kemudian if empty ini melakukan pengecekan apakah variabel empty itu masih bernilai true. Kemudian ada print stok barang di gudang saat ini kosong. Akan menampilkan pesan tersebut ke layar jika ada data yang ditemukan di dalam tabel atau jika tabelnya itu tidak dalam keadaan uh, kosong. Maaf, jika tabel itu dalam keadaan kosong. Misalnya def main di sini mendefinisikan fungsi utama bernama main yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk menjalankan seluruh seluruh alur program dan interaksi dengan pengguna. Kemudian ada
toko sama dengan hashmap separate chaining, dalam kurung size sama dengan 0. Di sini membuat objek baru bernama toko dari kelas hashmap separate chaining dengan memberikan argumen size-nya itu sama dengan 10, yang berarti kita itu menyimpan 10 slot penyimpanan di toko. Kemudian ada while true, ini membuat perulangan tak terbatas yang akan terus menampilkan pesan di bawahnya ini sampai pengguna itu memutuskan untuk keluar dari program. Sini yang pertama itu ada print menu manajemen stok barang, dan print 1 tambah barang, print 2 cari barang, print 3 hapus barang, print 4 lihat daftar barang, print 5 keluar. Jadi pesan ini nanti akan selalu ditampilkan kepada pengguna sampai pengguna itu memilih pilihan nomor 5 ya, menu nomor 5. Jadi yang pertama ini print menu manajemen stok barang di toko, ini sebagai judul dari programnya ya. Kemudian sini ada pilihan sama dengan input, dalam kurung pilih menu 1 sampai 5. Jadi sini pengguna diminta untuk memasukkan inputan pilihan menu yang mana nanti akan disimpan ke dalam variabel pilihan. Kemudian sini, if pilihan sama dengan 1, apabila pengguna memilih pilihan menu nomor 1, maka menjalankan yang ini. Try, ini memulai blok try untuk melakukan pemantauan terhadap kode yang beresiko menyebabkan kesalahan. Kemudian sini ada ID barang sama dengan integer input masukkan ID barang. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin ditambahkan karena tadi menu nomor 1 adalah tambah barang. Dan pengguna diminta untuk memasukkannya dalam bentuk integer. Kemudian nanti ID barang yang sudah ditambahkan oleh pengguna itu akan disimpan ke variabel ID barang. Di sini ada nama, input, masukkan nama barang. Di sini pengguna juga diminta untuk memasukkan nama barang. Nah, di sini nanti akan disimpan ke dalam variabel nama. Dan ada status sama dengan toko insert ID barang nama. Di sini memanggil fungsi insert untuk menambahkan tadi. Dengan mengirimkan ID barang dan nama, kemudian menyimpan hasil kembaliannya itu yaitu pesan update atau ditambahkan itu ke dalam variabel status. Kemudian di sini ada print F success barang berhasil. Status yang akan menampilkan pesan sukses yang 2 barang berhasil. Di sini menggunakan string lagi agar status ini dibaca sebagai variabel yang memiliki data, bukan sebagai teks biasa. Jadi nanti yang ditampilkan adalah isi dari variabel ini. Ini sudah accept value error. Sini blok penanganan kesalahan yang akan dijalankan jika pengguna itu memasukkan inputan selain bilangan bulat. Sini ada print ID harus berupa angka. Menampilkan pesan ini ke layar. Kemudian ada elif pilihan sama dengan 2. Sini jika pengguna memilih menu nomor 2, itu akan menjalankan yang ini yaitu try, mulai percobaan ID barang. Sini pengguna juga diminta untuk memasukkan ID yang ingin dicari dalam bentuk integer. Kemudian sini ada hasil sama dengan toko search ID barang. Sini memanggil fungsi search untuk mencari ya. Dari objek toko dengan mengirimkan ID barang, lalu menyimpan hasil pencariannya itu berupa nama barang atau non, nanti hasilnya itu ke dalam variabel hasil. Kemudian sini, if hasil, logika percabangan untuk memeriksa apakah variabel hasil itu memiliki data atau tidak, atau berisi non ya. Kemudian sini ada print F atau tidak non ya. Kemudian sini ada print F barang ditemukan. Hasil sini akan menampilkan uh, pesan barang ditemukan. Kemudian ada f-string untuk membaca teks hasil ini sebagai variabel yang memiliki data. Jadi yang ditampilkan adalah datanya. Kemudian ada else, ini kondisi alternatif yang akan dijalankan jika variabel hasil itu bernilai non. Kemudian ada print barang ID tersebut tidak ada dalam daftar. Jadi kalau barangnya itu tidak ada dalam daftar, maka akan menampilkan pesan yang ini. Kemudian ada accept value error. Sini blok yang akan dijalankan itu jika pengguna memasukkan inputan itu selain bilangan bulat ya. Integer maka akan menampilkan pesan ini. ID harus berupa angka. Kemudian sini ada elif pilihan sama dengan 3. Jika pengguna tadi memilih menu nomor 3, akan menjalankan yang ini yaitu try, mulai
block try, cobanya itu di sini ID barang, pengguna diminta untuk memasukkan ID yang akan dihapus, itu dalam bentuk data tipe integer ya, kemudian akan disimpan ke dalam variabel ID barang. Misalnya ada if toko.remove key ID barang, di sini memanggil fungsi remove key milik objek toko dengan parameter ID barang. Fungsi ini akan mencoba menghapus data dan mengambilkan nilai true jika berhasil atau false jika gagal. Kemudian di sini ada print F barang berhasil dihapus, akan menampilkan pesan barang dihapus. Kemudian di sini ada else, ini konsep alternatif yang dijalankan jika fungsi remove itu mengembalikan nilai false. Jadi kalau tadi nilainya true itu akan menampilkan pesan yang ini, kalau false akan menampilkan pesan yang ini. Jadi tidak ditemukan, tidak ada barang yang dihapus. Kemudian ada exit value error. Di sini jika pengguna akan dijalankan jika pengguna tadi memasukkan ID-nya itu tidak berupa tipe data integer, akan menampilkan pesan yang ini. ID harus berupa angka. Kemudian ada elif pilihan 4, jika di sini pengguna memilih menu pilihan nomor 4 akan menjalankan yang ini, yaitu toko dan display. Di sini untuk memanggil fungsi display dari objek toko untuk menampilkan visualisasi isi hash table-nya, termasuk link list di dalam hash table tersebut ya ke layar. Kemudian elif pilihan sama dengan 5, jika pengguna memilih pilihan menu nomor 5, maka akan menampilkan yang ini, yaitu print keluar dari program selesai. Akan menampilkan pesan ini, kemudian akan break atau perintah untuk menghentikan perulangan while true secara paksa yang menyebabkan program itu akan keluar dan dari menu utama dan alur program itu akan berakhir. Terus ada else, print pilihan tidak valid, silakan masukkan pilihan angka 1 9. Nah, di sini kondisi terakhir atau alternatif jika pengguna tadi di awal memasukkan ketika diminta untuk masukkan pilihan menu tadi, dia memilih selain dari 5 nomor tadi, misalnya nomor 6, 7, atau itu akan menampilkan pesan yang ini. Di sini ada if name sama dengan main, dan digunakan untuk memastikan bahwa rangkaian kode ini hanya akan berjalan jika file ini dieksekusi secara langsung. Di sini ada main, dalam kurung ini untuk perintah untuk menjalankan fungsi utama main agar program itu dapat berjalan. Setelah di sini kita coba run. Akan menampilkan menu-menunya ya. Kemudian misalnya kita di sini pilih nomor 3 hapus barang. Masukkan ID yang ingin dihapus, misalnya 100. Maka kan menemukan pesan ID tidak ditemukan, tidak ada barang yang dihapus karena belum ada barang di dalam daftar. Kemudian misalnya kita pilih nomor 1, tambah barang, kemudian kita masukkan ID barangnya, kan tadi harus bertipe integer, kita masukkan string, akan menampilkan pesan ID harus berupa angka. Dan kita coba pilih nomor 1 lagi, kemudian masukkan ID barang, sini saya masukkan 100, dan masukkan nama barang, saya baju, maka akan menampilkan pesan sukses barang berhasil ditambahkan. Dan saya ingin menambahkan lagi, 1, 200, berhasil ditambahkan, dan menambahkan 1 lagi, 250. Nah, kemudian di sini kita coba menu nomor 2, yaitu cari barang. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari ID yang tidak ada di dalam daftar barang yang kita tambahkan tadi ya. Misalnya 400. Akan menampilkan pesan barang dengan ID tersebut tidak ada di dalam daftar. Dan misalnya kita cari barang lagi, nomor 2. Kemudian kita pilih yang ID 100, akan menampilkan barang ditemukan, yaitu barangnya adalah baju, memiliki ID 100. Kemudian misalnya kita ingin hapus barang, nomor 3. Dan kita masukkan ID yang ingin dihapus, misalnya 400 yang tidak ada di dalam yang dari daftar tadi, akan menampilkan ID tidak temukan, tidak ada barang yang dihapus, karena tidak ada ID tersebut di dalam daftar barang. Kita coba lagi hapus barang. Coba yang nomor yang ID 100. Maka akan menandakan pesan
barang berhasil dihapus. Kemudian kita coba lihat daftar barang nomor 4. Akan menampilkan status stok barang di toko. Indeks ke-0 itu dengan ID 250 itu ada buku, kemudian ID 200 itu ada tas, dan ada 0. Kemudian kita pilih nomor 5, akan keluar dari program selesai. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.